Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para sahabat Expresso yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan kajian terkait dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Dua amal yang terlihat berbeda dalam tulisan, tapi sejatinya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bagi seseorang yang senang dengan datangnya Ramadan, maka ia akan mengunjungi keluarga, tetangga, teman untuk membagikan kebahagiaan dan minta maaf. Sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan yang jernih hatinya dan dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh hikmat. Apa amalan itu? Yang pertama adalah saling memaafkan. Saling memaafkan. Amalan yang bisa dilakukan ketika menyambut bulan suci Ramadan adalah memohon ampun kepada Allah yang pertama. Kemudian memaafkan satu sama lain sesama manusia. Terutama saling memaafkan di antara keluarga kita. Kemudian kerabat kita, di antara tetangga, karena merekalah yang berada di yang membersamai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini sesuai dengan anjuran Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsanin dzalika tahfifun mir rabbikum wa rahmatun faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Yang artinya, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafkan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar siapa yang mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain, baik itu menyangkut kehormatan atau apa saja, hendaknya segera menyelesaikannya di dunia, sehingga tanggung jawab itu menjadi bebas. Bisa dengan menebus, bisa dengan meminta halal, atau saling memaafkan. Di mana tradisi ini sudah
kita jalankan di dalam kehidupan bersosial di masyarakat maupun di sekolah, di mana di setiap berangkat ke sekolah kita dengan sesama rekan guru, dengan atasan, dengan murid-murid kita awali hari-hari kita dengan berjabat tangan, saling memaafkan satu sama lain. Agar apa? Agar ilmu yang kita ajarkan nanti bermanfaat. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh hikmat. Para pemirsa Expresso yang dimuliakan oleh Allah, kenapa harus minta maaf? Sebab nanti di akhirat sudah tidak ada lagi uang untuk menebus. Yaumun la yanfa'u fihi malun. Artinya uang tidak ada gunanya lagi. Orang yang mempunyai tanggungan dan belum meminta halal ketika di dunia kelak akan diperhitungkan dengan amalnya. Jadi mari kita gunakan momentum di bulan puasa ini untuk saling memaafkan, untuk meridhokan, memaafkan satu sama lain. Yang kedua, senang dengan kedatangan Ramadan. Anjuran menyambut Ramadan dengan senang merupakan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan para ulama serta orang-orang solih. Hal ini bisa dilihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah, haddatsani Abi, haddatsana Affan, haddatsana Hammad ibnu Zaid, haddatsana Ayub an Abi Kilabah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatinu fihi lailatun khairum min alfi syahr khairum min alfi syahr man khurima khairaha faqad khurima. Yang artinya Abdullah telah menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku telah menceritakan kepadaku, ia berkata, Affan telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami, dan ia pun berkata, Ayub telah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Bulan Ramadan telah datang. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan puasa atas kalian. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, rapat-rapat dan setan-setan dibelenggu di dalamnya. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Orang yang menghalangi kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini, maka dia akan terhalang dengan kebaikan. Para pemirsa yang budiman, hendaknya kita semua sebagai muslim menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan. Termasuk di dalamnya ada bonus
amalan di mana ada malam yang dinisbatkan dengan malam 1000 bulan atau disebut dengan Lailatul Qadar. Maka dari itu, itulah alasan kenapa kita harus hendaknya bahagia, karena di dalamnya itu terdapat bonus, banyak sekali bonus-bonus yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi yaitu bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana kita harus menjalani ujian yang tidak ringan. Namun kalau kita menjalankannya dengan ikhlas, insya Allah semua itu akan terasa ringan. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi dua hal atau amalan yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan atau di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Apakah kita sudah merasa bahagia di awal bulan suci Ramadan kemarin? Tentunya kita sebagai muslim yang memahami tentang hal itu, kita merasa bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan tradisi para ulama zaman dahulu, apabila bulan Ramadan ini mau berlalu, sudah mau masuk Idul Fitri, Syawal, tradisi para ulama itu menangis haru, sedih karena ditinggalkan bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Belum tentu di Ramadan berikutnya itu bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka tradisi para ulama-ulama zaman dahulu itu menangis apabila ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang budiman, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan, sekalipun itu hal yang sederhana namun mempunyai makna yang luar biasa bagi kita yang mempercayainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.